membentuk mukmin sejati. Pertama yang perlu kita tanamkan pada diri seorang mukmin bahwa tubuh badannya ini bukan hanya terdiri dari tulang, kulit, jantung, otak, darah, bulu, kaki dan tangan. Itu hanya zahirnya saja. Tapi di dalam diri itu ada batin, zahiran wa batinan, sirran wa alaniyatan. Ada yang tampak, ada yang tak tampak. Bila seorang mukmin berkeyakinan hanya zahir saja, maka dia akan sibuk mencari yang zahir. Pergi pagi pulang petang, apa yang dia cari? Hanya benda, karena yang tampak hanya zahirnya saja. Mukmin sejati meyakini bahwa ada yang tidak dilihat oleh mata, ada yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia yang percaya kepada yang ghaib. Bila dia berkata-kata, maka dia sadar bahwa kata-katanya dicatat oleh yang ghaib, malaikat. Bila dia melangkah, maka langkah kakinya juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ia melangkah, bila ia mengayunkan tangan, bahkan bisikan telinga, lintasan fikiran, detak jantungnya, dia mesti yakin dan percaya ada yang ghaib, yang diyakini, yang melihat dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Itulah yang sedang kita rasakan ketika salat, mengangkat kedua tangan, mengatakan Allahu Akbar, maka meyakini rukuk, sujud, tasyahud, i'tidal, menggerakkan telunjuk, mata melihat tempat sujud, dada menghadap ke arah kiblat. Itu zahirnya. Aqimis salata li dzikri, tegakkan salat berhubungan dengan aku, mengaitkan jantung, detak nafas dengan aku, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang mengingat Allah qiyaman, ketika tegak, wa qu'udan, semasa duduk, wa ala junubihim, maupun saat mereka berbaring, sampai puncaknya ketika menghembuskan nafas terakhir pun dia tetap berkeyakinan bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah mukmin sejati. Bila hari ini ada seorang yang mengaku mukmin, yang diperhatikan hanya zahirnya saja, ditutupi dengan pakaian, ditutupi dengan kekuasaan, ditutupi dengan ilmu pengetahuan, tanpa ada batin meyakini Allah, maka batallah segala amal perbuatannya. Ulaika habitat a'maluhum, mereka itu gugur semua amalnya, seperti pokok kayu, daunnya kering, lalu kemudian dihembus angin, maka amal tak bermakna. La in asyrakta, kalau engkau persekutukan aku dengan yang lain, la yahbatanna amaluka, maka gugurlah segala amalmu, tiada bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukmin sejati mesti ditanamkan dalam dirinya, ma ta'buduna min ba'di, wahai anakku, selepas aku mati nanti, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah, apa yang akan kalian pinta. Kita diajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menyembah hanya kepadanya dan meminta pun hanya kepada Dia. Idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta tolong kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah, kalau memohon kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta tolonglah kepada Allah. Hari ini banyak ayah, ibu, bunda, orang tua yang hanya menanamkan benda materi saja kepada anak keturunannya, yang dia pentingkan apa yang engkau makan, selepas ini engkau akan bekerja di mana, setelah ini engkau akan membina rumah sebesar apa, selepas ini engkau akan membeli kereta berbagai bentuknya. Ini semua baik, tapi bila tidak ditanamkan keyakinan akidah di dalam dirinya, maka dia bukanlah mukmin yang sejati. Pertanyaan Jibril pertama kepada Nabi Muhammad SAW,
Ma huwal iman? Apa jawab Nabi? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Nanti itu ihsan. Tapi ketika iman, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa biqadri khairihi wa syarrihi, semuanya atas kuasa Allah. Mukmin sejati adalah mukmin yang mampu berkata saat dia kaya raya, dia berkata la haula wala quwata illa billah. Saat dia ada kuasa, dia pun akan berkata ini hanyalah ujian dari Allah, ini hanyalah titipan dari Allah, tidak lain tidak bukan. Hadza min fadli rabbi, ini karunia Allah, liyabluwani, untuk menguji aku, apakah aku akan bersyukur atau aku akan kufur atas segala nikmat Allah. Bila mukmin sejati meyakini bahwa semua ini titipan Allah, bahwa semua ini pinjaman Allah, seimbang antara zahir dan batin, maka dia tidak akan menjadi Fir'aun yang berkata ana rabbukumul a'la. Dia tidak akan menjadi Qarun yang berkata aku kaya kerana pikiranku, aku kaya kerana kerjaku. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku hebat, aku berprestasi ala ilmin indi, karena ilmu yang ada pada diriku. Yang kedua, mukmin sejati tidak hanya memikirkan akhirat semata. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Carilah kampung negeri akhirat. Engkau salat tahajud sampai azan subuh berkumandang, engkau berzikir, membaca Al-Quran. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Sila cari. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa, engkau hidup di dunia, bekerja. Maka berbeza doa masuk masjid dengan doa keluar masjid. Masuk masjid dia katakan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untukku pintu rahmat kasih sayangmu. Tapi bila salat selesai dilaksanakan, idza qudiyatis salah, kalau salat sudah kamu laksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah, cari rezeki Allah. Maka keluar dari masjid seorang mukmin berkata, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Aku minta kepada engkau, bukakan pintu rezeki ya Allah. Dengan rezeki yang terbuka, dia bisa menyantuni anak yatim, dia bisa membuka rumah tahfiz Quran, dia sudah menyelamatkan fakir miskin. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, kuat fisiknya, kuat hartanya, kuat bendanya. Khairun, dia lebih baik. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Minal mu'minid dha'if, daripada mukmin yang lemah. Perniagaan adalah bagian dari ajaran Islam. Ketika sahabat Nabi as-sahabiyul jalil Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu an pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, hanya sebatang kara, tidak membawa harta benda, anak istri semuanya tinggal di kota Makkah Al-Mukarramah, menyelamatkan nyawa yang hampir dibunuh oleh kafir musyrik jahiliyah. Sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, apakah dia hanya berzikir, bertasbih, bertahlil, bertahmid saja? Apakah hanya menghatamkan Al-Quran, bertahajud, iktikaf saja? Tidak. Dia bertanya, dullani ala suqikum, tunjukkan padaku mana tempat perniagaan orang-orang Madinah. Itulah mengapa Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar marah. Kenapa mereka marah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka marah bukan kerana Nabi mengajarkan salat sunnah. Mereka marah bukan kerana Nabi mengajarkan puasa Isnin dan Khamis. Mereka marah kerana ekonomi umat Islam yang maju sehingga kalahlah Yahudi dengan kecurangannya. Umat Islam adalah umat yang berjaya di dunia, berjaya di akhirat. At-tajirus saduqul amin, berniaga yang jujur, yang amanah. Ma'an nabiyyin, dia akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama para nabi. Wasiddiqin, bersama orang-orang yang benar. Wasyuhada,
mati syahid, wassalihin, bersama orang-orang yang saleh. Dalam Islam diajarkan al-yadul ulya, tangan di atas, khairum minal yadis sufla, yang memberi lebih mulia, lebih baik daripada yang menerima. Bagaimana dengan orang yang membiarkan miskin, susah, fakir, melarat? Kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Antara fakir dan kafir begitu tipisnya. Oleh sebab itu mukmin sejati bukan hanya yang memperhatikan zikirnya, tasbihnya, tahmidnya, takbirnya, tahlilnya, tapi dia juga memikirkan bagaimana umatnya. Siapa yang boleh membina masjid? Orang kaya. Man bana masjidan, sesiapa sahaja yang membina masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, maka Allah sudah membinakan untuknya satu tempat di dalam surga. Siapa yang boleh memberikan makan anak yatim, fakir, miskin, orang yang kaya, maka Nabi bersabda, ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang membagikan hartanya kepada anak yatim, kahataini fil jannah, seperti ini di dalam surga. Nabi menunjukkan dua jari, as-sabbabah, telunjuk, wal wusta, jari tengah, wa farraja bainahuma, dia renggangkan antara kedua jari itu, menunjukkan begitu dekatnya dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa dalam Islam tidak hanya ada fikih nikah, tidak hanya ada fikih ibadah, tapi ada fikih muamalah. Ayat yang paling panjang dalam Quran bukan ayat tentang surga. Ayat paling panjang dalam Quran bukan ayat tentang neraka. Ayat yang paling panjang surah Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Kalau kamu ada perjanjian hutang piutang hingga masa tertentu, faktubuh, tulislah. Ayat paling panjang tentang uang, tentang perjanjian hutang piutang. Tidak ada dalam Al-Quran ayat yang bercerita solat zuhur 4 rakaat tidak berbunyi, solat maghrib 3 rakaat, 2 rakaat jahar, 1 rakaat sir. Dari mana itu ibadah? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Cukup hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi manakala bercerita tentang harta, tentang benda, tentang uang, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Lelaki suami mendapat harta 50%, setengah daripada harta peninggalan warisan istrinya bila tidak ada anak. Fa in kana lakum waladun, fa in kana lahunna waladun, kalau istri melahirkan anak, falakumur rubu'u, maka suami lelaki mendapatkan 1/4. Lidzakari mithlu hadzil unsayain, anak lelaki mendapatkan 2 kali bahagian anak perempuan. Begitulah Islam mengatur masalah harta. Siapa yang paling mulia di sisi Allah? Orang yang beramal harta dengan ikhlas, tulus kerana Allah. Lan tanalul birra, kamu tidak akan mendapatkan kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai engkau berikan, infakkan, wakafkan, sedekahkan yang paling engkau cinta. Maka berbondong-bondong, berjamaah sahabat datang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Abu Talhah, ya Rasulullah, aku memiliki bayraha, ini hartaku, ambil untuk jihad fisabilillah. Datang Abu Dihdah, 600 batang pohon kurma, ambil untuk jihad fisabilillah. Datang Abdullah bin Umar bin Khattab, aku hanya memiliki seorang hamba sahaya, maka ambil untuk fisabilillah. Datang Umar bin Khattab, aku memiliki tanah, ambil untuk jihad fisabilillah. Sampai hari ini perigi yang diwakafkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan masih mengalir, masih ada, menjadi wakaf yang tidak putus hingga akhir zaman. Yang ketiga, mukmin sejati mesti meyakini bahawa hidup ini hanya persinggahan semata. Kun fid dunya ka'annaka gharib, yakinlah bahwa engkau di dunia ini hanya seperti orang merantau, singgah sejenak di Kelantan, singgah sejenak di Kedah, singgah sejenak di negeri
yang kemudian engkau akan kembali ke negeri asalmu, maka engkau selalu rindu kepada kampung halaman yang asal. Selepas itu pun engkau akan tersenyum, engkau diundang, dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kerana di perantauan itu dia tidak tenang. Wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah. Ini bukan tempatmu, ini bukan negerimu, ini bukan kampung halamanmu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah ke kampung asalmu. Saat engkau kembali, hatimu dalam keadaan tenang, kerana Allah ridha kepadamu dan kau pun ridha menerima panggilan Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Jangan lupa subscribe, like, and share.